Bapak Ibu, waktu gempa tsunami di Aceh pada tahun berapa? Bapak yang kami muliakan, istri kami orang Aceh, Pak. Saat itu keluarga istri di Banda Aceh. Kejadian ini diceritakan. Singkatnya, adik daripada istri saya yang baru saja menikah, mereka sedang jalan-jalan di alun-alun Belang Padang yang ada di Banda Aceh. Terjadi gempa yang dahsyat menyebabkan mereka tidak bisa berdiri di tempatnya. Asal berdiri, jatuh. Berdiri lagi, jatuh. Mobil pindah-pindah dari tempatnya. Dan kisah yang menarik diceritakan oleh salah seorang polisi yang ada di Melabuh ketika itu. Ini hari Ahad kan, hari Minggu. Polisi ini sedang buang air besar, sedang BAB. Terjadi gempa dahsyat. Ilmu polisi tanpa malu-malu dia bercerita di TV One, di Metro TV, diwawancarai kaum muslimin. Nah, beliau bercerita, saat itu saya tidak memakai pakaian sehelai benang pun. Di dalam WC, kemudian BAB. Terjadi gempa yang begitu dahsyat, tidak ingat lagi pakaian mau dipakai. Langsung lari meninggalkan rumah dalam keadaan bertelanjang bulat. Saya melihat, katanya, jalan raya di Melabuh yang begitu lurus seperti ular raksasa yang sedang meliuk-liuk. Manusia lari puntang-panting dan terjatuh. Mobil berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 8,9 skala Richter. Kalau menurut pakar gempa Amerika 9,2 skala Richter. Yang di Aceh itu. Telanjang bulat. Tidak ada yang peduli, Pak. Mana ada yang peduli? Telanjang, nggak ada. Di akhirat urusan jauh lebih dahsyat daripada itu. Di akhirat urusan jauh lebih dahsyat, wahai Aisyah. Orang nggak akan sempat memperhatikan aurat orang lain. Yauma yakhrujun minal ajdathi ila rabbihim yansinun. Pada hari itu semua orang keluar dari liang lahatnya dan langsung berjalan menuju hamparan padang mahsyar yang tidak bertepi. Subhanallah. Telanjang bulat, Pak. Tidak memakai alas kaki, tidak bersunat. Semuanya sibuk dengan tatapan mata kosong. Sementara orang mujrimin biru pucat wajahnya. Ketakutan nampak sekali. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quranul Karim. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman yang dibangkitkan, kondisinya juga berbeda-beda. Ada orang beriman yang papan atas. Kalau Allah menyebutkan dalam surat Fatir, surat yang ke-32, di ayat yang ke-35, seandainya jemaah bisa membuka ayat, seandainya pemirsa yang ada di rumah juga bisa membuka Al-Quran, coba perhatikan surat Fatir. Ada level orang beriman yang paling tinggi, yaitu sabiquna bil khairat. Orang-orang ini nanti, subhanallah, Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan ridha kepadanya, mengatakan kondisi orang ini mendapatkan kemuliaan. Coba perhatikan surat Maryam ya. Di surat Maryam, surat 19 ayat 85. Yauma nasyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ketika manusia berjalan kaki dari liang lahat mereka dan mereka bangkit menuju ke padang mahsyar, jalan kaki seluruhnya dalam jumlah yang tidak bisa kita perkirakan banyaknya kaum muslimin. Sejauh mata memandang, manusia semua menuju ke padang mahsyar. Tapi ada orang-orang yang bertakwa dulu di dunia. Ketika bangkit dari padang mahsyar, mereka disambut bak tamu-tamu kehormatan raja. Dalam Al-Quran surat Maryam, coba lihat ayatnya. Yauma nahsyurul muttaqin. Pada hari itu kami akan kumpulkan ke padang mahsyar orang-orang yang bertakwa ilar rahmani wafda, menuju Allah yang Maha Pengasih bagaikan utusan-utusan raja yang terhormat. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menyediakan kendaraan-kendaraan khusus buat mereka. Orang berjalan kaki ke padang mahsyar sementara mereka masuk ke dalam kendaraan dan santai. Mereka diiring-iringi dengan iring-iringan kehormatan. Ini orang-orang yang bertakwa dulu di dunia, ibarat. Ini ibarat Allah, orang-orang yang bertakwa. Apakah kita akan menjadi salah seorang di antara mereka? Wallahu a'lam. Semoga saja ada perjuangan serius dari setiap kita untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga diperlakukan dengan begini mulia. Amin. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Selanjutnya, sesampai di padang mahsyar, manusia mulai berkelompok-kelompok,
Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa yang dimaksud manusia nanti dikumpulkan di akhirat dalam keadaan berkelompok-kelompok?" Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Mu'adz, laqad sa'alta an syai'in 'azim." Sesungguhnya engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Menangis Rasulullah SAW. Nabi ceritakan satu persatu keadaan umatnya nanti pada hari kiamat. Keadaan umatnya yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan amalan mereka dulu di dunia, Bapak, Ibu. Secara umum manusia kehausan dan kelaparan. Tetapi subhanallah ada kejadian yang dahsyat. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memuat suatu kejadian yang dahsyat. Orang beriman yang lapar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukjizat, sebuah keajaiban. Padang mahsyar yang putih seluas mata memandang. Bila diambil oleh tangan orang beriman di padang mahsyar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Takunul ardu yaumal qiyamati khubzah. Tanah nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu bagi orang beriman Allah ganti menjadi khubzah. Apabila dia ambil tanah itu menjadi khubzah, arti khubzah itu menjadi roti, Pak. Bentuknya bentuk pasir, dimakan rasa roti. Roti yang enak, siapapun yang memakannya tidak akan pernah lapar selama-lamanya. Orang-orang beriman tuh. Orang kafir coba niru, Pak, pasir. Orang beriman mengambilnya roti. Subhanallah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, khubzatan wahidatah yatakaffa'uhal jabbaru biyadihi. Allah yang menjadikannya untuk orang beriman seperti itu. Kama yakfa'u ahadukum khubzatahu, sebagaimana salah seorang di antara kalian membolak-balikkan roti di tangannya, seperti itu dia mendapatkan keadaannya. Bumi padang mahsyar. Nuzulan li ahlil jannah, hanya dikhususkan untuk calon-calon penghuni surga. Allahumma inna nas'aluka hadhihi ni'mah wa hadzal fadl. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, anugerahkan kepada kami karunia yang seperti ini, nikmat yang seperti ini, ya Rabb, amin. Ibarat yang kami muliakan. Selanjutnya, di mana lagi orang-orang yang istimewa tadi? Seluruh orang di hamparan padang mahsyar. Mungkin orang-orang itu termasuk kita. Matahari didekatkan jaraknya. Sebelum kita cerita tentang matahari, ada kelompok-kelompok yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah letakkan pada tempat di anjungan yang tinggi, terlindungi dari sengatan matahari, dan mereka melihat ke seluruh pemandangan padang mahsyar dengan pemandangan yang lepas. Sementara mereka mendapatkan kehormatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa ummati yaumal qiyamah." Saya dan umat saya nanti pada hari kiamat ala kaumin musyrafin, di anjungan tempat yang tinggi terhormat, menyaksikan seluruh penduduk padang mahsyar di hamparan padang mahsyar, tempatnya terhormat, tinggi, tempatnya tidak disentuh oleh matahari yang membakar, terlindungi. Siapa itu ibarat Allah? Ana, kata Rasul, saya, wa qaumi, dan ummati, dan umatku. Umat beliau yang layak masuk ke dalam surga. Mereka-mereka yang disambut bak tamu-tamu raja kehormatan. Mereka-mereka inilah yang akan diperlakukan dan ditempatkan di tempat yang tinggi itu. Apakah akan ada salah seorang di antara kita? Tergantung bagaimana kita kepada Allah di dunia ini. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan kondisi manusia secara umum di padang mahsyar nanti, mereka tenggelam oleh keringat mereka masing-masing. Tergantung pada amal mereka masing-masing. Ibarat Allah yang kami muliakan. Bagaimana matahari? Matahari Allah dekatkan ala qadri mailin, hanya sejengkal daripada ubun-ubun. Dekat sekali jarak matahari itu dengan manusia. Tapi kami tidak tahu. Ala qadri mail, 1 mil, maaf. 1 mil daripada ubun-ubun. Manusia tidak bisa menebak apakah 1 mil kami menghitung di dunia atau 1 mil ukuran nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Hanya saja ibarat Allah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam keadaan bertubuh besar.
Tubuh kita Allah jadikan besar nanti di padang mahsyar, bukan tubuh kecil kayak gini. Bapak-bapak kami yang sudah renta-renta badannya sekarang, Allah jadikan kembali badannya tegar-tegar. Ibu-ibu yang sudah keriput, yang sudah bungkuk, Allah jadikan kembali muda dan kuat-kuat. Kondisinya sudah Allah jadikan berbeda, tetapi setiap kita diberi memori oleh Allah langsung tahu. Bapak tetangga saya dulu di dunia Pak. Ya, Bapak sudah tua, saya masih muda. Bapak duluan meninggal. Nanti di akhirat Bapak muda, saya muda. Tapi saya langsung kenal dengan baik siapa Bapak. Sebagaimana Bapak kenal dengan baik siapa saya. Dan kita bisa istilahnya saling mengenal dengan sangat baik. Sebagaimana kita kenal sangat baik dulu di dunia. Tidak perlu kenalan lagi. Pak, siapa Pak? Oh, saya Anu. Oh, kalau gitu Bapak orang tua yang dulu di samping rumah saya. Enggak kayak gitu. Langsung diberi oleh Allah ilmu untuk saling kenal. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, hanya saja tudunnas syamsu, matahari didekatkan dengan manusia yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Dari seluruh ubun-ubun manusia jaraknya kamiqdari mil, hanya seperti satu ukuran 1 mil. Qala Sulaim ibnu Amir berkata, ma'adri ma ya'ni bil mil, saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil di situ. Amasafatal ard, apakah ukuran mil yang ada di bumi, di dunia kita ini, al mil alladhi tuqtahalu bihil ain, atau mil yang dengannya dicelak mata ini. Mil dalam artian 1 jengkal, atau mil dalam artian yang ada di bumi. Kalau mil di bumi ini berapa Pak? 1,5 kilo ya, 1,5 kilo atau 1.600-an meter lah kurang lebih. Apakah begitu? Ataukah sejengkal matahari? Karena kita belum pernah punya pengalaman ke padang mahsyar, sama-sama kita lihat nanti Pak. Sebenarnya itu bagaimana? Tapi ada riwayatnya, dan riwayat ini dinyatakan kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Kita lanjutkan. Qal, Rasul berkata, fayakunun nasu ala qadri a'malihim. Manusia pada ketika itu tergantung bagaimana amal mereka dulu di dunia. Dalam masalah, mereka ditimbun dan ditenggelamkan oleh keringat mereka. Faminhum, di antara mereka, mayyakunu ila ka'baih, ada yang keringatnya sampai ke 2 mata kakinya. Saya pernah mencoba menghayalkan sendiri, tetapi memang kehidupan saat itu nggak bisa dikhayal-khayalkan Pak. Kok bisa ya? Kalau padang mahsyar itu ibarat pasir yang putih sejauh mata memandang, harusnya keringat kita kan diserap oleh pasir itu, kan begitu kan? Apa kita ditaruh semacam botol raksasa sehingga setiap orang keringatnya tertimbun untuk dirinya sendiri? Wallahu a'lam. Sekali lagi kita belum pernah punya pengalaman ke sana. Yang jelas ada hadisnya begini. Hadis ini sahih Bukhari dan sahih Muslim, kita imani saja. Setiap orang akan ditenggelamkan oleh keringatnya tergantung kepada amalannya masing-masing. Ada yang pernah haji tahun 93 Pak, 94, 95, 96, itu sedang panas-panasnya nih. Saya sedang di Tanah Suci ketika itu Pak, 94, 95, 96, matahari sampai panasnya 55 derajat Celcius waktu di Arafah Pak. Keringat itu Masya Allah, sampai-sampai banyak yang kena heat stroke, panas. Saat itu Pak, pohon-pohon yang ada di Padang Arafah belum seperti sekarang, belum besar-besar seperti sekarang. Dan dulu juga belum ada waterproof atau air yang air hujan buatan, itu belum ada semasa kami itu Pak. Bahkan saya pun pecah pembuluh darah di hidung saya, mengalirkan darah dengan sangat kencang. Panas sekali, keringat tidak bisa saya lap dengan kain ihram itu. Basah Pak, bisa diperas. Subhanallah, itu baru di padang Arafah. Bagaimana padang mahsyar? Ibarat Allah, hamba Allah yang kami muliakan. Maka kata Rasulullah SAW, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai ke mata kakinya. Wa minhum ma yakunu ila haqwa ila ka'baih. Ada orang yang keringatnya sampai kepada perutnya, ada yang sampai ke bahunya, ada yang sampai ke lehernya. Ada orang yang keringatnya sudah begini posisinya kaum muslimin, maka keringat ini sudah hampir memasuki mulutnya. Setiap kalian yang paling banyak kesalahannya, yang paling banyak dosanya, paling sengsara ditenggelamkan oleh keringatnya nanti.
na'udzubika ya Rabbana. Berapa lama kita dalam kondisi seperti itu? 50.000 sanah, 50.000 tahun. Mimma ta'uddun, yang bisa kalian hitung dalam tahun di dunia. 50.000 tahun, Pak. Ibu, waktu yang bukan sebentar. Disetrap di sana dalam kondisi matahari begitu panas. Manusia benar-benar dalam keadaan ketakutan, sehingga manusia pada hari itu ibadah Allah berlarian ke sana kemari mencari selamat. Sementara mereka terus berkeringat. Hampir-hampir mereka tidak sanggup lagi memikulnya. Dan mereka datang kepada Adam alaihissalam. Wahai bapak moyang kami, doakanlah kepada Allah agar kami disegerakan urusan hisabnya. Biar jelas, kalau memang harus ke neraka, biar kami cepat ke neraka, nggak sanggup lagi di sini. Itu pernyataan orang kafir. Rasulullah menyebutkan orang kafir malah minta, daripada begini kami di padang mahsyar, biarlah kami cepat masuk neraka, karena kami tahu kami dulu kafir. Saking beratnya bagi mereka padang mahsyar itu. Padahal tidak ada apa-apanya penderitaan padang mahsyar dibandingkan dengan azab yang menanti mereka di alam di dalam nerakanya. Tapi begitulah saking paniknya mereka, biarlah masuk neraka juga sekalian, daripada begini terus nggak sanggup. Nabi Adam berkata, aku telah berbuat dosa kepada Rabbku, hari ini entah bagaimana nasibku. Lalu beliau berkata, wahai diriku, wahai diriku, wahai diriku, pergilah kalian kepada Nabiullah Ibrahim. Dia adalah Khalilullah. Mintakan kepadanya agar dia berdoa kepada Allah supaya urusan padang mahsyar dimulai. Maka berbondong-bondong manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim. Wahai ya Khalilullah, tolong doakan kepada Allah agar padang mahsyar dimulai acaranya. Ini seluruh jin dan manusia datang kepada Nabiullah Ibrahim. Tolong berikan kepada kami syafaat, doakan kepada Allah agar kami segera dimulai acaranya di padang mahsyar ini. Nabi Ibrahim berkata, aku dulu di dunia telah berdusta sebanyak 3 kali. Apakah hari ini aku selamat atau tidak? Bagaimana aku akan mendoakan kalian hari ini aku selamat atau tidak? Oh diriku, oh diriku. Pergilah kalian kepada kalimullah Musa. Dialah teman bicara Allah dulu di dunia. Mintakan kepadanya agar dia mendoa kepada Allah supaya acara di padang mahsyar dimulai. Berduyun-duyun manusia mencari Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa agar dimulai acara. Nabi Musa berkata, aku dulu di dunia telah membunuh seorang makhluk Allah yang tidak halal bagiku membunuhnya. Hari ini bagaimana nasibku? Bagaimana aku akan menyelamatkan kalian, mendoakan kalian? Diriku apakah selamat atau tidak? Oh diriku, oh diriku. Pergilah kalian kepada Isa, dia adalah Ruhullah. Sampai Nabi Isa pun angkat tangan. Pergilah kalian kepada Muhammad, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah kekasih Allah. Ketika datang manusia kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata, sayalah orangnya yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul uzma. Fasajadtu, aku pun sujud, kata Rasulullah SAW, di padang mahsyar menuju Allah dengan sujud yang selama-lamanya. Lalu Allah merintahkan kepadaku, ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad memohon, ya Allah, mulailah acara untuk makhlukmu yang ada di padang mahsyar ini. Baru kejadian berikutnya, agenda berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat berduyun-duyun berbaris-baris rapi dari langit. Awan pun Allah datangkan dan Allah pun bersiap-siap untuk datang. Berikutnya insyaallah taala akan dilanjutkan dalam kajian dahsyatnya padang mahsyar. Kami dapatkan pesan tadi, pengajian kita hanya sampai jam 7. Mudah-mudahan ada kesempatan di masa yang akan datang kita menyempurnakan kajian ini, dan jika kami tidak keliru jadwal kita adalah minggu pagi, minggu pertama setiap bulan. Tapi karena kali ini saya yang tidak sanggup datang kemarin dari Sumatera Barat, berarti pertemuan berikutnya insyaallah minggu pertama dari setiap bulan ya, subuh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ibaratlah demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami sedikit menganjurkan agar Prahara Padang Mahsyar yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, kitab ini telah ditaklik, telah diberikan komentar dan dikuatkan oleh 3 orang ulama besar, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kami menganjurkan bacalah ini untuk menumbuhkan kembali iman kita kepada al-yaumil akhir dan membuat kita bersiap-siap dengan persiapan yang sesuai sunnah, bagaimana bisa menyelamatkan diri kita pada hari yang tidak ada lagi tempat mencari perlindungan. Tidak saatnya saat itu kita menyesal, maka di dunia dituntunkan oleh Rasulullah bagaimana dan apa yang seharusnya kita segera kerjakan. Demikian saja hamba Allah yang kami muliakan. Mari kita melaksanakan salat Isya. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian